Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Ya, kali ini saya akan mereview sebuah sepatu lari dari brand lokal yaitu Freestep, dan seri yang akan kita review adalah Freestep London. Sepatu ini adalah sepatu lari pertama yang saya beli, ya maksudnya sepatu yang benar-benar dikhususkan untuk pelari, ya karena saya ini juga adalah pelari pemula yang baru-barusan ikut ke dunia perlarian. Dan sepatu ini saya beli dikarenakan rekomendasi dari teman saya, karena saya mencari sepatu yang ya sedikit yang low budget dan brand lokal yang setidaknya sepatu ori lah, ya. Sepatu ini mungkin sudah banyak didengar oleh para pelari-pelari, terutama para pelari yang sudah pertama berkecimpung di dunia lari ini. Ya, sepatu ini sudah saya pakai kurang lebih dari bulan April kalau tidak salah, ya, bulan April. Itu dikarenakan sepatu yang sebelumnya saya beli itu bukan sepatu khusus lari, dan saya setelah pakai untuk coba-coba ikut event itu langsung jebol, ya. Dan kurang di rekor Strava saya kurang lebih sudah 150-an kilo saya bersama sepatu ini. Jadi ya sudah tidak semulus untuk first review. Jadi kondisinya sudah banyak berubah. Dan untuk perlu diketahui, ini adalah sepatu road run atau sepatu lari di jalan, bukan sepatu untuk trail. Tapi menurut pengalaman saya, untuk trail ringan dengan trek tanah atau rumput yang tidak terlalu yang tidak becek atau mungkin ini masih layak, tapi tidak untuk trek berbatu atau trek nyentuk atau heavy trail atau trail berat. Dan kesan saya pernah membawa sepatu ini untuk mencoba trail run dan trail runnya bukan di trek trail tapi di pendakian Gunung Marapi di Sumatera Barat, ya. Benar-benar suatu kesalahan, ya. Mungkin memang masih aman, tapi ya kondisi sepatunya menjadi tidak karuan, karena trek dari Gunung Marapi itu ada gunung berapi aktif yang treknya mayoritas ada tanah, akar, dan juga banyak batu-batuan. Untuk batu-batuannya kerikil tajam dari mulai camp cadas atau mulai habis vegetasinya, ya. Sekarang kita langsung saja review. Kita lihat pertama dari bagian atas atau bagian upper. Ya, di sini dia menggunakan bahan dari mesh atau jaring-jaring, tapi di sini meshnya yang bukan yang kelihatan kopsinya. Kan kita lihat ada yang meshnya rapat, meshnya itu terlihat lubang-lubang yang lebar-lebar. Ini enggak, jadi ini lubang-lubangnya itu sangat kecil-kecil dan tidak terlihat dalamnya. Dan juga di bagian depannya ini ada sebuah karet tambahan, ini untuk ya mungkin sebagai pelindung tambahan, karena kan biasanya kita sering kalau misalkan untuk trail sih biasanya kita sering tersandung batu atau apa, tapi ya ini sebagai pengaman saja menurut saya sih. Terus di sini juga ada semacam sablon atau ya sablon ya, yang di bagian depan ini yang menurut garis-garis ini yang menyambung ke bagian tali. Dan untuk meshnya sendiri menurut saya ini lumayan breathable atau lumayan tidak terlalu panas lah, karena sering kali saya untuk lari 10K atau itu masih lumayan tidak terlalu panas. Dan tapi jika untuk HM atau 15K ke atas itu mulai terasa agak sedikit panas, dan mesti setelah untuk lari 15K atau lebih itu di ujung kaos kaki saya itu pasti ada sedikit bercak keringat, ya. Lanjut ke bagian tali, ini ada sepatu model slip on atau langsung dimasukkan kaki tanpa harus mengikat tali, ya. Ini modelnya
dengan tali serut, bisa dilihat ya. Dan juga mungkin ini suatu kelebihan maupun kekurangannya. Kalau tali serut seperti ini, dia positifnya kita tidak perlu repot-repot mengikat, tidak perlu takut jika dia akan lepas, karena kita tinggal hanya menarik dan mengencangkannya menggunakan serut atau pengikat ini ya. Tapi kekurangannya menurut saya sih, kadang-kadang jika sepatu lari kan biasanya ada tambahan lubangnya untuk namanya apa ya, saya lupa itu, dan itu biasanya digunakan untuk para pelari untuk lebih mengencangkan sepatu. Jadi dari segi kerapatan dia tidak bisa dikencangkan lagi, jadi maksimal mentok di bagian sini. Dan ini ada salah satu keunikan dari sepatu-sepatu freestep saya lihat di IG-nya, yaitu setiap sepatu freestep itu di bagian talinya itu pasti ada reflektor, entah itu yang tali serut atau yang tali biasa, itu pasti ada reflektornya ya. Itu benar-benar suatu keunikan sih, karena saya lihat di brand lokal maupun brand internasional juga jarang yang di talinya itu setiap serinya itu ada reflektornya. Dan ini benar-benar membantu sih, terutama jika lari malam atau untuk trail malam, ini sangat membantu. Lanjut ke bagian tong atau bagian lidahnya, ini lumayan tebal ya, karena ada busa-busanya lagi di bagian dalam. Dan ini modelnya dia bukan yang menggabung bagian dalamnya, tapi dia benar-benar berdiri sendiri ya. Dan menurut saya ini juga cukup nyaman, beserta tadi uppernya itu bahannya sama, dan juga di dalam kaki itu menurut saya itu sangat gimana ya, halus gitu. Jadi serasa di kaos kakinya itu dipakai kaos kaki lagi, meskipun begitu tapi tidak terlalu panas juga, dan juga cukup nyaman lah dipakai untuk, terutama untuk long run. Selanjutnya di bagian heel atau bagian belakangnya ini ada struktur tambahan ya. Ini belakangnya ini dilurus dengan bagian tambahan karetnya, ini lumayan kokoh. Dan bagian atasnya ini heelnya langsung kain seperti ini, dan ini fungsinya untuk merapatkan kaki kita. Dan terbukti saat saya pakai memang benar-benar membantu untuk supaya kaki kita tidak lepas, bagian belakangnya heelnya ini tidak kaki tidak naik ke atas seperti itu ya. Sekarang di bagian, dan juga di bagian belakang ini ada reflektornya juga. Ini juga keunikan sepatu freestyle, jadi di belakang semua seri sepatunya itu juga ada reflektornya juga, benar-benar full reflektor. Jadi kalau lari malam atau apa pasti akan terlihat sangat bling ya. Sekarang lanjut ke bagian midsole. Ini dari review atau dari promosi atau yang diiklankan oleh Freestep itu, dia sangat apa ya, dia yang paling empuk itu seri ini dan juga Bali. Kan ada seri yang ini Berlin dan lain itu, tapi yang saya baca itu yang paling empuk ada seri ini London dan juga Bali, karena menurut pengukuran mereka dari durometer itu keempukannya ini sekitar di angka 20-an, dan itu empuk, dan saya rasa juga empuk juga. Dan juga di bagian midsole ini saya tidak paham, ini ada suatu struktur yang agak keras. Ini kurang tahu ini apakah react foam atau apa, karena saya juga belum pernah melihat react foam yang sebenarnya itu seperti apa. Dan di tengah midsole-nya ini juga ada struktur karet yang nyambung sampai ke bagian kanan kirinya itu nyambung, dan ini agak keras tapi bisa ditekan. Dan ini saya juga kurang tahu apakah ini react foam atau bukan, karena saya juga belum pernah melihatnya. Dan menurut saya ini midsole-nya ini empuk dan nyaman lah, dan bisa dilihat ini ketinggian heel-nya sampai ke depannya ini diukur misalnya secara manual itu di bagian belakangnya itu setingginya 31 mm, sementara di bagian depannya ada 20 mm, jadi turunnya itu sekitar 11 mm lah, dan itu lumayan untuk mengakomodasi ketinggian. Dan dari midsole-nya ini saya untuk bahannya saya kurang paham, ini kan tidak dideskripsikan dengan lengkap. Dan juga ini midsole dikarenakan seperti yang saya tadi di awal bicarakan, karena saya gunakan untuk trail di yang lokasi ekstrim, dan bisa dilihat bagian belakangnya sudah sangat halus
Ini dikarenakan di Gunung Merapi itu trek batu semua, dan otomatis bagian belakangnya ini sering nyerempet atau nabrak batu, dan juga oleh karena itu semuanya sudah hancur dedel seperti ini. Tapi ini tidak mempengaruhi, dan rasa masih sama saya rasa dari setelah mendaki dan sebelum mendaki itu tetap empuk lah. Tapi menurut saya saat digunakan lari untuk kecepatan atau tempo itu kurang cocok, karena ini hanya full busa midsole, jadi tidak seperti kalau di naik-naik yang harga tinggi kan ada air pocketnya. Jadi meskipun dia empuk tapi ada air pocketnya membantu untuk kembali mengembalikan tenaga setelah kita menghentakkan ke bawah. Jadi, kalau ini hanya turun ke bawah dan dia hanya mengempes, dan tenaga baliknya itu kita hanya menggunakan full tenaga sendiri. Jadi kalau untuk speed sih untuk kurang, menurut saya sih kurang sih, karena saya juga merasakannya. Kalau untuk long run ini, untuk long run atau easy run itu sangat cocok, karena membutuhkan sepatu yang empuk dan stabil. Karena menurut saya juga ini stabil, dia tidak mudah goyang-goyang, karena kita lihat di bagian belakangnya biasanya ada yang ketinggiannya berkurang itu. Kalau ini tidak, dia full rata, jadi benar-benar stabil untuk lari menurut pengalaman saya. Oke, lanjut ke midsole. Di midsole-nya sendiri bisa lihat ini polanya. Di bagian sampingnya ini lebih banyak geriginya ya. Saya sendiri kurang paham untuk apa, mungkin bisa untuk pijakan, tapi seharusnya kalau yang bergerigi seperti ini bukannya lebih baik di tengah, karena di tengah ini yang menjadi tumpuan utama kalau mayoritas lari, bukan di sebelah yang kanan ini, karena kanan ini seringnya mah tidak terpakai soalnya. Dan untuk yang di bagian tumpuan ini dibuat rata, dan juga ada garis-garisnya seperti ini yang membuatnya tidak terlalu licin jika di trek yang basah. Dan bisa dilihat juga ini sudah setelah 150 kilometeran untuk lari, ini bagian tumpuan utama untuk menghentak itu sudah aus. Bisa lihat pola garis-garisnya sudah hilang ya, seperti ini. Terus di bagian ini ada sela-sela, ini adalah expose midsole atau midsole yang nampak, jadi tidak full rata semuanya, ada outsole yang keras, dan juga ini juga hitungannya ada tebal ini ya, bisa dilihat sangat tebal ini outsole-nya, dan lumayan awet sih menurut saya. Jadi seperti itu. Terus di bagian ini seperti yang saya singgung tadi, ini saya kurang paham ini apa ini ya. Kalau outsole sih saya rasa bukan, karena dia bisa ditekan ke dalam. Ini beda, kalau outsole ini kan dia keras. Mungkin yang tahu bisa komen di bawah setelah sama-sama kita belajar. Dan di belakang sini juga ini expose midsole-nya sangat banyak, dan hanya ada sedikit hanya ada di samping-samping saja untuk outsole-nya. Dan ini setelah 150 km saya buat lari, di bagian samping kanan atau ujung dari sepatu ini sudah nampak aus ya. Ini pengalaman saya, dan juga saya tanya ke teman-teman, memang kalau sering itu entah itu pelari profesional juga mesti di bagian samping sini sering lebih mudah aus, karena dia posisinya sebagai salah satu tumpuan selain di bagian depan ini ya. Dan juga dulu setelah saya untuk mendaki itu banyak kerusakan di bagian, karena terutama di bagian expose midsole-nya ini, karena seperti yang saya bilang tadi di Gunung Merapi itu medannya trek batu yang tajam-tajam seperti itu ya. Bisa lihat ini tadi saya lupa juga menyampaikan, di depan sih ada tulisan London, dan sampingnya ini di belakang ini ada tulisan freestyle. Ini seharusnya sangat, kalau untuk warna yang lain itu lebih terlihat gonjreng dan lebih terlihat tulisannya, beda dengan yang warna hitam, memang full dibuat full hitam seperti ini ya. Dan saya rasa saya lupa lagi untuk bagian dalamnya ini, insole-nya dia bisa dilepas, dan menurut saya ini unik, insole-nya bisa dilihat cukup tebal, dan ada
karet-karetnya ini beda dengan kalau rata-rata kita lihat itu insole-nya kan dia rata gitu ya. Kalau ini enggak, dia berlubang dan juga ada lingkaran-lingkaran. Ini menurut saya juga agak sedikit mengganggu sih tidak, tapi sedikit jadi di traksi di kaki kan lihat ada benjolan-benjolan ini di kaki, itu rasa ada benjolan-benjolan di kaki gitu. Jadi setiap lari itu mungkin ini membantu dalam kompresi atau supaya lebih empuk mungkin nyatanya ya, tapi kalau saya sih tidak terlalu bermasalah. Mungkin jika orang tidak ya, di awal-awal saya juga agak belum terbiasa itu, jadi ada benjolan-benjolan yang membuat kaki itu tidak los gitu, jadi ada kayak serasa kita berjalan di kerikil gitu, atau sepatu refleksi gitu, tapi tidak terlalu keras. Ini dia itu empuk nih, bisa ditekan-tekan. Menurut saya ini bagus sih, suatu hal yang unik dari Freestep. Tapi yang saat saya lihat itu di teman saya itu yang sepatu Berlin dan Osaka itu dia tidak bisa dilepas untuk insole-nya. Jadi sepengetahuan saya berarti cuma hanya London, terus Bali, dan sepatu trailnya itu Patagonia yang bisa dilepas dan insole-nya unik seperti ini. Oke, cukup seperti itu review dari sepatu Freestep London ini. Mungkin yang seperti yang saya tanyakan tadi, apabila ada yang paham mungkin bisa share di komen, dan untuk video-video saya lain bisa dilihat di channel saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.